Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah limpahkan untuk kita semua. Puja-puji hanya milik Allah. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita memohon pertolongan. Segala puji bagi Allah tentu yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan untuk kita semua. Nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, dan tentu bersyukur atas semua nikmat kesehatan kita, nikmat waktu luang kita yang alhamdulillah kita isi dengan hadir dalam majlis ilmu yang di pagi ini. Alhamdulillah kita di hari Rabu sebagaimana biasa kita akan kembali memahami tentang nama-nama agung Allah atau Asmaul Husna. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Juga kita mohonkan salawat dan salam juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW karena keimanan kita meskipun tidak pernah berjumpa dengan beliau. Dan tentu mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, kembali bersama guru kita Saudari Al-Jabari dalam sebuah kajian Asmaul Husna yang tetap kita masih berusaha untuk memahami dan juga mengamalkannya. Karena tentu tidak hanya sebatas kita memahami teoritis ya tentang nama-nama agung Allah, tapi yang paling penting bagaimana penerjemahannya atau praktek dalam keseharian kita. Dan alhamdulillah Saudari kembali akan terus mengajak kita sama-sama memahami nama-nama agung Allah dan bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir guru kita Ustaz Al-Jabari, dan mari sama kita doakan untuk kesehatan beliau, keberkahan hidup beliau, dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah beliau. Dan doa juga jangan lupa untuk sama-sama kita sisipkan juga dalam doa kita untuk saudara-saudara kita baik yang hadir di majelis ilmu ini maupun yang belum bisa hadir, dan juga untuk saudara-saudara kita yang masih terkena musibah dimanapun, wabil khusus di Sumatera yang mereka sedang dalam masa pemulihan. Mudah-mudahan eh, bencana atau bencana alam yang menimpa mereka juga dari jadi kebaikan tidak hanya untuk mereka dan juga untuk kita semua. Baik, alhamdulillah, masukillah. Guru Gunda, gimana? Kayak Asbahtum? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Bibarakati ta'ikum. Alhamdulillah. Ini kita kebalik nih ya. Antum pakai hitam tapi pakai peci putih, atau pakai peci hitam pakai peci putih. Allah Akbar. Ini nggak janjian betul Ustaz ya? Iya, Ustaz. Biar kontras. Masya Allah. Baik, Ustaz, kita masih melanjutkan tentang pemahaman Asmaul Husna ya. Karena terus ini bagian yang justru malah penting ya. Bagaimana kita mempraktekannya, dan tentu diharapkan bagaimana para jemaah juga bisa memberikan testimoni dalam keseharian kita bagaimana Asmaul Husna dipraktekkan dalam keseharian kita. Semoga belum bosan ya. Iya. Baik, Ustaz. Kami persilakan Pak Masykur, Ustaz. Tayyib, syukran, jazakallah khair. Mata'alallah fi kulli hayatikum ya Ustazi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya muallim Daud, alimna, wa ya mufahhim Sulaiman, fahimna. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita menghadirkan kesyukuran bukan hanya untuk sekedar melisankan kesyukuran, tetapi justru Allah SWT hadirkan begitu banyak hikmah, begitu banyak masalah yang membuat kita menjadi makin hmm, membentuk kedewasaan kita sebagai manusia. Pagi ini saya ditemani oleh teh hitam rengganisnya Tea House, Mas Nugroho, yang menjadi pengrajin. Dan saya sudah punya kemasan barunya Onuna. Ini lebih legit. Dan eh, kita pagi ini akan mencoba membahas tentang rahasia pengamalan Asmaul Husna dari sisi nama Al-Mu'min. Jadi kenapa kita seperti kesannya mengulang bahasan Asmaul Husna, tapi sekarang justru lebih banyak ke prakteknya dalam kehidupan keseharian kita. Tidak hanya sekedar memaknai, tetapi kemudian setiap kita menjadi tahu bagaimana mengejawantahkan, mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Kata Syekh Tosun Bairak Al-Jirahi, jagalah iman dan perbuatanmu sebagai orang yang beriman. Itulah manifestasi daripada al-mu'min. Jadilah orang yang bisa melindungi orang lain. Jadilah orang yang tidak menolak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta perlindungan darimu. Niscaya engkau akan merasakan al-mu'min yang maha melindungi. Jadi al-mu'min ini Allah yang maha terpercaya, maha memberikan keamanan. Mungkin kita menjadi harus memahami ulang bahwa al-mu'min itu dari kata amina yang dipercaya, alif lam mim nun, artinya mengandung pembenaran dan ketenangan hati. Bahkan Rasulullah SAW juga disebut sebagai al-amin. Tapi al-mu'min ini dimaknai yang terpercaya, yang berikan rasa aman, yang membenarkan. Para ulama sendiri memberikan perhatian kepada dua makna yang terakhir tadi, yaitu al-mu'min adalah sumber keamanan, the source of safety, dan sumber keyakinan, source of belief. Jadi ketika Allah sebagai sumber keamanan, dia menampilkan diri sebagai zat yang memberikan rasa aman kepada siapa saja yang berlindung kepadanya. Kalau kepemilikan sifat ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran bahwa kita buka sama-sama surah Al-Hasyr ayat yang ke-23, surat yang ke-59 ayat 23. Ada yang berkenan membersamai saya? Coba untuk membaca tarjimnya, silahkan. Surat yang ke-59, surah Al-Hasyr ayat yang ke-23. Tafadhol atau tafadhol masykur. Boleh Ya, Ustaz. Dek, Silakan. boleh. Enggak. Ayo rebutan, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Insya Allah. Luar biasa. Bu Elvina, teman-teman. Jadi ayat Sama. ini mengungkapkan bahwa Allah adalah yang mengaruniakan keamanan. Dialah yang memberikan rasa aman kepada manusia. Maka sangat tepat ketika Allah menganugerahkan potensi takut ke dalam dada manusia. Takut di sini bukan berarti takut terhadap sesuatu yang menyeramkan ya, tetapi meliputi semua rasa
takut lapar, takut nggak dapat pasangan hidup, takut sakit, takut mati, dan berbagai macam ketakutan yang lain. Sehingga Allah dengan kasih sayangnya memberikan eh, keamanan atau memberikan penghilangan rasa takut itu. Allah tukar rasa takut itu dengan rasa aman, dan syaratnya sederhana, cuma beriman saja dan beramal soleh. Ini jaminan dari Allah yang Al-Mu'min tadi. Yang kedua, Allah sebagai sumber kepercayaan. Dalam penamaan ini, pembenaran terhadap kesaannya, pembenaran terhadap para rasul, terhadap pengikutnya, itu pembenaran terhadap keimanan yang sampai hari kiamat nanti kita bisa membaca ulasannya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam serial Iman Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kitab iman kepada Allah. Itu diungkapkan sama beliau seperti itu. Jadi bagaimana meneladani Al-Mu'min ini? Ketika Rasulullah SAW adalah sosok yang paling pantas untuk menyandang gelar Al-Mu'min. Beliau ini sangat wajar karena orang paling jujur, paling terpercaya, paling kuat keimanannya, paling mampu memberikan rasa aman, kedamaian, dan ketenangan bagi orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Allah karuniakan kepada beliau alaihissalatu wassalam bahkan penampilan atau penampakan appeal yang ketika orang berhadapan sama beliau langsung merasakan seketika ketenangan itu. Bapak Ibu bisa bayangkan ada orang sekelas Rasulullah SAW yang begitu ketemu orang langsung merasa dicintai. Itu kayak gimana ya? Tidak terbayang oleh saya ketemu sama orang yang begitu tuh. Jadi misalnya gini, kita ketemu sama seseorang yang langsung kita ngerasa GR bahwa dia kayaknya sayang deh sama saya, dia kayaknya cinta deh sama saya. Nah, Rasulullah SAW itu selalu menumbuhkan rasa itu. Setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, pasti setiap orang itu merasa dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena senyumnya, bagaimana perhatiannya, bagaimana intensinya, bagaimana beliau berhadapan dengan orang. Tidak multitasking Rasulullah SAW ketika berhadapan sama orang tuh. Nggak nyambi. Saya bukan nyindir Bapak Ibu yang sekarang lagi sambil jalan kaki, yang sambil nyetir, yang sambil ribet apa dengerin Zoom-nya digedein atau HP-nya dikantongin kemana-mana cuma dengerin suara saja. Saya nggak nyindir siapapun. Tapi eh, ketika kita membayangkan bahwa Rasul SAW itu adalah sosok yang disebut Al-Mu'min, meneladani beliau adalah eh, bagian yang kemudian kalau kita lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, itu Allah SWT justru letakkan pusat keteladanan itu ada pada beliau. Kan disebut sama Allah SWT di surat 33 ayat 21 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagi kalian teladan terbaik. Liman, bagi siapa? Karena ya Rasulullah yang mengharapkan rahmatnya Allah wal yaumil akhir, dan dia bersiap-siap untuk menghadapi hari akhir. Kemudian di bagian akhir ayat itu dikatakan wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak mengingat Allah. Di penjelasan yang sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa orang yang berzikir dengan sangat banyak itu bukan persoalan lafaz kuantitas, tapi bagaimana waktunya dihabiskan oleh Allah, oleh dirinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya ketika sedang sholat, tidak hanya ketika dia sedang nganggur, tidak hanya ketika sedang ngelamun, tidak hanya ketika dia sedang melakukan apapun itu, maka dia selalu mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ketika kita memahami bahwa seluruh gerak langkah, tutur kata, sikap, perbuatan ini selalu diwarnai dengan kejujuran dan tingkatan yang paling sempurna di antara seluruh manusia. Dan Allah SWT meminta kita
atau tepatnya memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa uh, inna inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang terpercaya bagimu. Kalau kita buka surat Asy-Syu'ara, surat yang ke 26 ayat 125, itu Allah SWT nyatakan seperti itu. Artinya Al-Amin ini kan berarti orang yang amanah, yang terpercaya, yang bertanggung jawab. Dan sikap ini layak dimiliki oleh orang yang beriman. Ketika diserahi amanah kepemimpinan dalam level apapun, siapapun bisa jadi pemimpin. Dan setiap kita pasti pemimpin. Ustadz Kholis memimpin redaksi di MKI. Dr. Vicky memimpin kita semua. Mas Nandar memimpin jalannya acara tiap kali Zoom. Dan semua kita memimpin kita di berbagai ranah yang kita berkutat di dalamnya. Antum antuna adalah pemimpin di rumah tangga, di mana ketika misalnya kepala rumah tangganya idol para ibu lah yang kemudian menggantikan peran sebagai kepala rumah tangga, dan pemimpin itu bahkan dalam skala pribadi dia harus memimpin dirinya sendiri. Bayangkan kalau dia dalam memimpin sendiri dia tidak punya kapasitas. Saya nggak kebayang kalau orang nggak punya ilmu kepemimpinan gitu, dia harus memimpin dirinya sendiri, akhirnya ya sudah sembarangan aja, semua ngikutin hawa nafsu. Akhirnya dia dikekang atau dia dikendalikan oleh hawa nafsu. Seperti yang kemarin kita bahas, kehendak Allah atau keinginan kita. Banyak orang yang mengatakan kehendak Allah, tapi cuman lipstick, cuman pemerah bibir. Pada kenyataannya kita lebih banyak mengikuti hawa nafsu kita. Kita ini hamba hawa nafsu yang seringkali kemudian kepingin menghadirkan kesolehan, tapi karena keterbatasan ketidakmampuan kita kadang-kadang memunculkan citra seolah-olah kayaknya baik-baik banget gitu. Tetapi apa yang ada di dalam kesejatian diri kita ini ternyata masih cukup eh, apa namanya, banyak yang harus dilakukan perbaikan-perbaikannya. Artinya begini, kalau amanah yang eh, diberikan kepada seorang pemimpin dan dia justru menjadi kuburan bagi aib orang lain, bukan yang sering membeberkannya. Artinya ketika terjadi kesalahan di bawahnya, maka pemimpinlah yang mengambil alih itu. Misalnya ada pegawai nggak benar, maka yang dicari supervisornya. Supervisor nggak benar ya dicari manajernya. Manajernya nggak benar yang dicari pimpinan cabangnya. Pimpinan cabangnya nggak benar dicari lagi atasannya sampai kepada komisarisnya. Nah, ketika kita masuk ke dalam ranah di mana kita, ini yang kemudian menjadi pertanggungjawaban setiap kita menjadi pribadi yang mengaplikasikan al-mu'min ini kemudian menjadi iya ya, saya harus apa ya gitu ya. Ini yang kita eh, ketahui, kalau ada orang menceritakan aib-aib orang lain kepada kita gitu ya. Maka kita lah orang yang bertanggung jawab terhadap itu untuk tidak diteruskan kepada orang lain. Artinya kita dipercaya tuh. Misalnya ada orang bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Maka kalau dia orang yang amanah, dia orang yang mukmin, maka orang akan meletakkan kepercayaan itu kepada beliau. Nggak mungkin bocor kok sama beliau. Pasti kalau bocor pasti dari beliau. Nah, itu akhirnya kalau terjadi kebocoran informasi, akhirnya banyak orang yang kemudian menjadi apa kecewa dan apa wan prestasi terhadap orang yang eh, eh, diberikan amanah tadi gitu ya. Allah Karim. Jadi pemimpin yang amanah setiap kali dia mengucapkan janji, dia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Rasulullah SAW pernah 3 hari 3 malam datang ke sebuah tempat hanya karena ada janji dan orang yang
berjanji dengan beliau itu lupa. Tapi Rasulullah SAW nggak marah ketika beliau memenuhi janji. Ini satu keberuntungan dan kehormatan, tapi sayang orang ini seringkali sangat mudah memberikan janji kepada dia tidak serius memenuhi ini. Padahal orang yang diberikan janji biasanya tidak akan lupa. Nah, pemimpin yang amanah ini tidak bisa kita perhatikan dari kecerobohannya, tapi justru kita lihat dari kehati-hatiannya berjanji. Sedikit janjinya, tapi selalu ditepati. Maka ketika kita mendapatkan satu amanah, tidak perlu kita ngumbar, demi Allah, nggak usah. Ya, cukup kita menjalankan sesuai dengan kapasitas kita. Makin tinggi jabatan kita, kalau jatuh pada sesuatu karena tidak amanah, ini pasti semakin menghancurkan. Dan ketika pemimpinnya amanah akan sangat bertanggung jawab terhadap peristiwa yang sekecil apapun, setiap berkata tidak ada keraguan, tidak meremehkan waktu walaupun sedetik pun gitu ya. Sedetik juga berharga. Artinya telat sedetik, semenit, sejam, semuanya sama. Yaitu telat gitu ya. Dan kalau jual beli pantang mengambil hak orang lain. Dan membangun kepemimpinan seperti ini untuk menumbuhkan keyakinan orang lain gitu ya. Ada yang kemudian harus kita pahami sebagai pematangan yang Allah SWT desain dalam kehidupan kita. Kita buka surat yang ke-64 At-Taghabun ayat yang ke-14. Ada yang mau bareng saya mencoba baca tarjimnya? Surat 64 ayat 14. Silakan. Ya udah ayat 14 ya. Monggo Mbak Santi. Mbak Santi tinggal di mana? Saya di Depok, Oh alah. Cimande. Baik, monggo silakan. 6414. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Matur nuwun Mbak Santi. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah SWT memberikan teguran untuk orang-orang yang beriman. Sungguh di antara istrimu dan anak-anakmu itu ada yang jadi musuh. Artinya tidak semua. Nah ini disuruh berhati-hati ketika memaafkan mereka. Artinya ya memang Allah SWT ciptakan mereka untuk kita jadikan sebagai pematangan atau pendewasaan, maka jangan pernah kemudian kita berusaha untuk lepas tanggung jawab, karena itu Allah SWT berarti memberikan kita tanggung jawab untuk berurusan dengan itu. Nggak nyaman memang, tapi apa yang kita takutkan dan yang kita jaga nih supaya menjadi orang yang terpercaya, baik di level keluarga, lingkungan, sekitar rumah, pekerjaan, atau bahkan level negara. Nah, ya pastinya jangan berbohong ya. Kemudian menjaga lisan, dan kita jangan sok pinter ketika berhadapan sama orang-orang banyak, dan pandai-pandai jaga amanah dan kita menepati janji. Ada satu mutiara kisah yang saya ingin tuturkan kepada Bapak Ibu. Ada seorang hamba, dia bertutur ketika itu aku tinggal di samping kota Mekah, sebuah kota yang semoga selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala. Satu hari aku lapar, sangat lapar, sehingga aku tidak mendapatkan makanan yang bisa mengganjar rasa laparku. Tanpa aku duga, aku menemukan sebuah bungkusan berbalut kain sutra, diikat kaos kaki dari kain sutra juga. Maka tanpa pikir panjang, bungkusan itu aku pungut lalu bawa ke rumah dan aku buka.
ternyata berisi seuntai kalung mutiara yang seumur hidup aku belum pernah melihatnya. Setelah itu aku keluar rumah, aku mendengar seorang kakek sedang mencari sebuah bungkusan yang hilang. Dia menjanjikan hadiah sebesar 500 dinar. Kakek itu berkata, barang siapa menemukan bungkusan berisi kalung mutiara, uang 500 dinar akan diberikan sebagai imbalan kepada penemunya. Aku berkata kepada diriku sendiri, aku sangat butuh, aku sangat lapar, aku bisa mengambil kalung ini dan memanfaatkannya, tapi aku akan mengembalikannya. Maka aku berkata kepada kakek itu, mari kita ke rumah. Aku pun membawanya ke rumah. Setibanya di sana, sang kakek menyebutkan ciri-ciri bungkusan yang hilang, diikat kaos kaki sutra, jenis mutiaranya, jumlah dan benang yang digunakan untuk mengikat mutiara tersebut. Kemudian aku serahkan bungkusan tadi setelah verifikasi. Maka dia pun memberikan kepada aku 500 dinar sebagai imbalan. Tapi aku menolak. Aku hanya mengatakan, sudah jadi kewajibanku untuk mengembalikan temuan ini kepada pemiliknya dengan tanpa mengambil upah. Maka sang kakek berkata, kamu harus terima ini. Dia terus memaksaku untuk mengambil upah. Aku tidak mau menerimanya sehingga dia pergi meninggalkanku. Adapun cerita mengenai diriku selanjutnya bahwa aku meninggalkan Mekah dengan menumpang sebuah perahu tanpa aku duga. Perahu tersebut oleng dan orang-orang tercerai-berai berikut seluruh hartanya. Tapi aku selamat dari musibah itu berpegangan kepada salah satu papan perahu tersebut. Beberapa hari kemudian aku berada di tengah lautan tanpa arah. Tiba-tiba aku terdampar di sebuah pulau yang berpenduduk. Aku menuju masjid untuk baca Al-Quran. Di kampung itu tidak ada seorang pun yang bisa membaca Al-Quran. Kemudian mereka mendatangiku untuk meminta mengajari mereka tentang Al-Quran. Dari taklimku ini aku bisa mengumpulkan sejumlah uang. Satu hari aku menemukan beberapa lembar Al-Quran di dalam masjid. Lembaran itu aku pungut dan orang-orang bertanya, apakah kamu bisa menulis? Iya. Maka kemudian mereka memintaku untuk mengajari tulis menulis termasuk kepada anak-anak dan remaja mereka. Sejak itu aku mengajari mereka, aku bisa mengumpulkan sejumlah uang. Satu hari masyarakat kampung ini berkata kepadaku, kami mempunyai seorang gadis yatim sangat kaya. Bagaimana jika kau menyuntingnya? Aku menolak tawaran itu. Mereka tetap memaksaku untuk menikahi gadis tersebut. Akhirnya aku terima tawaran itu. Setelah diadakan walimah dan istriku ada di hadapanku, aku mendapati kalung yang pernah dulu kulihat melingkar di lehernya. Mataku tidak berkedip melihat kalung tersebut. Maka orang-orang yang melihatku mengajukan protes. Wahai Ustadz, engkau telah menghancurkan hati gadis yatim ini sebab engkau hanya menatap kalungnya bukan wajahnya. Lalu aku menceritakan bagi kisah kalung tersebut. Orang yang hadir kemudian meneriakkan tahlil dan takbir hingga terdengar di seluruh penduduk pulau. Aku menanyakan kepada mereka, ada apa? Mereka menjawab, kakek yang mengambil kalung darimu itu adalah ayah gadis ini. Anak kakek itu berkata, seumur hidupku aku tidak pernah bertemu dengan seorang pemuda muslim yang baik seperti dia. Sang kakek hanya mampu memanjatkan doa, ya Allah pertemukanlah aku dengan pemuda itu agar aku dapat menikahkannya dengan anak gadisku. Dan sekarang doanya dikabulkan Allah. Masya Allah. Selanjutnya aku tinggal bersama istriku beberapa tahun. Aku dikaruniai 2 anak laki-laki dan istriku meninggal dunia. Dia mewariskan kalung tersebut untukku dan untuk kedua anakku. Tanpa aku duga, 2 anak laki-laki pun meninggal dunia, maka tinggallah aku sebatang kara dan menjadi pemilik kalung istriku. Kemudian kalung itu kujual dengan harga 100.000 dinar dan hartaku yang bisa kalian sekarang adalah sisa-sisa harta. Masya Allah. Ini dari 99 kisah solehnya Muhammad bin Hamid Abdul Wahab di kitab Darul Haq. Jadi siapa lelaki soleh dalam kisah ini, lelaki yang telah menjadi kejujuran ini, yang menjadi al-mu'min, dia adalah Imam Al-Bazzar, Al-Qadi Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari Al-Bazzar, seseorang ulama hadis terkemuka. Jadi beliau dikenal sebagai julukan Qadi Al-Marastan. Jadi terbayang oleh saya betapa ketika orang mau menjaga amanah itu pasti Allah SWT balas dengan caranya. Dan kita jadikan al-mu'min sebagai zikir harian, tapi seperti yang pernah saya sampaikan, ya mukmin, ya mukmin, ya mukmin, mintalah kepada Allah SWT. Setelah itu berikan rasa amanah kepada diriku, jadikan aku seorang mukmin yang sejati. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi keimanan. Itu bisa begitu, ya. Jadi berusaha untuk menghadirkan doa-doa yang kredibel, dipercaya, disegani,
supaya punya kejujuran dan terbukti dan teruji gitu ya. Dia menjadi orang yang cakap dan memuaskan, menjadi orang yang kreatif dan inovatif gitu. Mohon kepada Allah Al-Mu'min supaya menjadikan kita sebagai orang yang jujur dalam ucapan dan perbuatan dan dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Begitu kurang lebih Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT pada pengamalan Al-Mu'min kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami secara utuh apa yang Allah SWT hadirkan pagi ini. Terakhir saya akan tutup dengan surat 33 ayat yang ke-7 dan 8. Ada yang berkenan membaca tarjimnya? Al-Ahzab surat 33 ayat yang ke-7 dan ke-8. Silahkan kalau ada. Ya udah. Mbak Reni, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ketika ada begitu banyak nabi yang disebut oleh Allah SWT, ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, gitu ya, diberikan amanah semua. Dan Allah di hari kiamat nanti akan menanyakan kepada orang-orang jujur seperti tadi. Ya. Dan tentang kejujuran mereka, kenapa pula kita banyak berdusta gitu dari beberapa pertanyaan seperti Fadl bin Iyad yang pernah menyatakan apa untungnya kita bohong gitu, atau apa untungnya kita tidak jujur itu. Gitu. Saya kembalikan ke Ustaz Farid supaya kita bisa berbagi rahmat. Tafadhol Mazkur Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan Ustadi. Silahkan jemaah, masih ada waktu yang cukup kita untuk berbagi rahmat ya dan memahami tentang tadi salah satu Asmaul Husna Al-Mu'min gitu ya yang disebutkan dari dalam surat Al-Hasyr. Mudah-mudahan makin mempertebal keimanan kita dalam mempraktekkan betapa banyak kisah-kisah inspiratif ya di tengah kita yang berhasil mengamalkan dari nama-nama agung Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sungguh saya yakin juga jamaah yang di sini ya, eh, walaupun mungkin belum paham dengan secara detail tentang Asmaul Husna ini, ada yang sudah mempraktekannya karena mungkin teladan dari orang tua yang kemudian bisa diikuti gitu ya. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur dan kita doakan orang yang sudah memberikan jasa besar untuk kita, orang tua kita. Bahkan jangan-jangan karena doa mereka lah kita saat ini menjadi baik-baik saja gitu Ustaz ya. Allah jaga terus, No. Allah memberikan taufik dan hidayah hanya karena doa-doa mereka, bukan kita mungkin ya. Karena Ya, kadang ya itulah doa penting dari orang tua kita, doa kita juga untuk anak-anak kita. Dan di antara doa-doa itu barangkali yang Allah kemudian kabulkan dan Allah jadikan itu menjadi wasilah untuk kebaikan kita. Silakan yang ingin sharing, jemaah. Abah Husairi udah lama nih. Assalamualaikum Abah. Sudah bergabung Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat Abah. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini lagi di Mekah tadi di mana ini? Lagi di Palembang. Masya Allah. Sehat-sehat Bah. Alhamdulillah baik. lagi ngirup cuko, Bah. Iya lagi nyuruh putus. Insyaallah. Kalau orang Palembang pagi itu ini juga ya. Ngirup cuko Pempek itu masih. tiap hari ya. Tiap kali makan malah saya lihat. Soalnya Makan mereka makan pempek cuko. Udah sehat ya Bang? Udah. Alhamdulillah berkat doa Abah ini, kalau nggak didoain sama Abah nggak bisa kayak gini nih, Bah. Barakallah, masya Allah, amin. Barakallah. Amin. Gimana keluarga sehat semua di sana, Bah? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat berkat doa semuanya. Amin. Alhamdulillah. Cuman keluarga di Banjarmasin aja kemana ada yang ada banjir ya masuk rumah setengah meter. Ya, ya. Keponakan saya di Banjarmasin juga masuk sampai setengah betis itu.
Tadi udah surut sih, alhamdulillah. Dulu masih tahun-tahun 80 90 tuh nggak pernah itu banjir. Tapi karena hutannya ada gundul, tambang Iya, batu bara iya, banyak, iya. tiap hujan banjir. Resiko resiko kerusakan di tangan manusia itu begitu. Ya, mudah-mudahan jadi pengingat ya untuk para pemimpin kita nih dalam mengelola negeri yang kaya dengan hutan ini. Jangan sampai jadi korban lagi ya anak bangsa ini. Monggo kalau Oke, ada yang mau share, ya siap. izin bertanya di luar konteks ya. Mangga, silahkan kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa jangan marah. Eh, mengenai sholat, saya mengamati dari masjid ke masjid, ya kan, ya tur masjid lah istilahnya. Ya, Itu makmum jemaah ketika mereka sholat sunnah bagus, tertib banget, ya lambat, bacanya saya amati pokoknya 2 rakaat itu sekitar 5 menit lah, artinya kan bagus banget itu. ya, Tapi sayangnya ketika sholat berjemaah dipimpinlah oleh seorang imam. Imam itu ya ustadz juga, guru agama lah gitu. ya. Nah, itu jemaahnya kocar-kacir itu. Jadi ada yang baru berdiri, ada yang ruku, ada yang udah bangun, ada yang sujud gitu. Saking cepatnya. Nah, ini Oh, bagaimana solusi menstandarkan imam lah agar menjaga marwah jemaah yang sudah sholatnya tumak ninah, yang sudah santun, tertib gitu ya. Nah, ini hampir banyak saya lihat justru namanya imam masjid tuh yang kurang inilah kalau menurut saya ya. Apa atau karena saya juga terlalu lambat sholatnya sehingga menganggap jadi ini gitu ya, walau alam. Tapi saya baik. hampir banyak jemaah itu sudah tertib sholatnya, apalagi mereka udah tua-tua gitu kan. Ya, Heeh, mohon saran gimana solusinya, karena kalau kita negor imam di tempat lain kan kita ini ilmunya masih sedikit, nanti iya, apaan lu iya, gitu. iya. Baik, Baik, Bismillah. Ron. Afwan, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya rasakan juga di beberapa tempat memang begitu. Saya nggak tahu apakah para imam itu digaji karena hafalannya atau karena kefakihannya masalah sholat. Tapi ada beberapa imam sholat yang memang betul-betul fakih ilmu fikih sholatnya. Artinya dari mulai pertama saja ketika misalnya dia eh, berdiri di mihrab, dia tidak didahului oleh muadzin untuk iqamat. Tetapi dia perhatikan dulu semuanya, baru setelah itu dia kasih kode ke muadzin untuk qomat. Seperti sebagaimana Rasulullah SAW. Gitu. Itu yang fakih ya, yang paham tentang fikih apa ibadah. Tetapi ada banyak sekali imam-imam yang kemudian bahkan nggak peduli sama makmumnya, mau lurus, mau enggak, mau rapat, mau apa, nggak ada urusan. Pokoknya begitu dia ngadep mihrab, dia ngadep sajadah, pokoknya dia tadilu istawu sufakum atas fi atas sufum tamami sholat sudul khalal. Nggak pernah dilihat itu makmumnya kayak apa, lurusnya kayak apa. Padahal kalau tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anh, itu ngelurusin safnya pakai pedang. Dan beliau nggak akan memulai sholat kecuali setelah membereskan bahu-bahu sudah dirapetin semua. Nah, ada beberapa masjid yang kalau saya lihat di beberapa, karena saya memang tukang keliling ya, di Prima Bintara di Baitul Ma'mur itu ada Ustadz Muhsin Al-Ghifari yang suka ngajar tahsin juga di TikTok. Itu betul-betul beliau teliti satu-satu. Dia urutin gitu. Yang setelah soft pertama aman, soft kedua dia track, soft ketiga dia track terus gitu sampai terakhir sudah selesai. Tolong diisi yang kosong. Tolong rapatkan bahunya. Sejajarkan tumit. Wah, itu kan jarang itu imam yang mau perhatian begitu tuh. Tapi kalau yang fakih begitu gitu. Tapi ada begitu banyak anak-anak muda yang karena hafalannya bagus, bacaannya bagus gitu. Terus didaulat jadi imam, tapi nggak punya adab gitu. Bacaannya bagus luar biasa, tapi kefakihan di dalam masalah sholat ini berantakan. Nah, yang begini bagaimana solusinya? Kita ngobrol sama DKM,
Kalau di tempat kami di Bumi Anggrek, di tempat saya di Al Muhajir, itu kita ditashih imamnya. Ini informasi aja buat Abah. Saya ini imam ketujuh. Imam ketujuh itu berarti kalau masih ada 6 orang di depan saya nggak berani jadi imam karena nggak punya hak. Tapi yang paling cilaka adalah ketika imam 6 ini belum datang, saya terpaksa maju. Begitu ngelurusin soft, baru pada berdatangan untuk imam yang 6 itu. Waduh, nggak mungkin mundur itu. Jadi udah kepaksa aja udah. Nah, bagian itu kemudian kalau kita lihat ada imam-imam yang terlalu cepat di dalam bacaan itu. Saya belum selesai bacaan Al-Fatihah, sudah rukuk. Tapi maksud saya gini, kalau misalnya setiap kita memahami fikih sholat yang benar, nggak perlu kocar-kacir. Karena apa? Adanya imam untuk diikuti secepat apapun dia. Jadi bacaan kita nggak sempurna, kita ngikutin imam aja. Imamnya misalnya kita baru siratal ladzina an'amta alaihim Allahu akbar. Waduh, ya udah ikut Allahu akbar. Mau nggak mau gitu. Karena keterpaksaan kita bermakmum gitu. Tetapi bahkan sampai ada orang-orang yang sengaja menjadi ahlul masbuk. Kenapa menjadi ahlul masbuk? Dia ingin menikmati sholatnya, dia hanya mengikuti 1 atau 2 rakaat bersama imam yang cepat tadi, dia ingin menikmati sujudnya yang jauh lebih lama karena bacaan-bacaan seperti misalnya kalau kita ke eh, Madinah gitu ya, di Nabawi itu Syekh Hudzaify misalnya gitu ya, salah satu contoh yang eh, apa namanya saya jadikan sebagai sebuah patokan. Itu beliau sujudnya Masya Allah panjang. Itu masih sempat tidak hanya kita membaca doa untuk diri sendiri, kita membaca buat orang tua kita, membaca untuk keluarga kita, untuk kerabat, itu masih cukup waktunya. Artinya kalau kemudian kita terlalu cepat dikasih waktu untuk sujud itu hanya sekedar membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, itu cuma berapa detik. Tapi kalau kemudian kita membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli bani walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Eh, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu rasanya lebih lebih nikmat orang sholat ketika diberikan kesempatan untuk berdoa lebih lebih panjang. Nah, itu kita mesti ngomong sama DKM kalau boleh nih kami para senior ini bukannya nggak mau ngikutin mereka, tapi tulang kami ini sudah mulai osteoporosis gitu ya. Prostat kami sudah mulai terkendala, jadi nggak bisa gerak-gerak cepat gitu. Jadi mohon dimengerti kalau bisa imamnya diberikan kesempatan untuk kami. Kami ini udah mau nyari nyari amal soleh yang terakhir-terakhir itu kita kepengen ada doa orang tua kita di situ, ada anak-anak kita di situ, ada antum-antum semua yang aneh doain apa nggak kepengen didoain juga gitu. Nah mungkin dengan cara itu kita bisa memberitahukan kepada imam atau kita bisa menanyakan dengan eh, polanya pola tanya, bah. Ustaz, kalau antum baca di sujud itu sama anak baca di sujud itu boleh tahu nggak bedanya di mana ya? Apa aneh yang kurang cepat bacanya? Speednya kira-kira seperti apa? Kalau aneh baca nih saat kayak gini, kalau antum gimana waktu baca sujud? Itu nggak apa-apa kita ngobrol begitu, sehingga dia nanti bisa ngukur bahwa oh saya agak kurang lama, oh agak kurang bijak kalau saya mungkin sholatnya kecepatan dan seterusnya. Jadi bukan untuk mengoreksi bahwa jangan cepat-cepat, mungkin dengan cara nyampein begitu juga nggak asal. Tapi kalau kita kemudian menanyakan, Ustaz, tadi aku waktu baca di doa sujud itu baca baca doa apa, Ustaz? Kalau boleh, kok bisa cepat banget? Gimana caranya supaya mempercepat doa itu? Saya kok berasa lambat banget ya. Artinya kita sedang berusaha untuk ngejar ketercepatan dia gitu. Tapi nanti itu sebetulnya mengajarkan kepada dia bahwa ya itu jangan cepat-cepat. Sebetulnya bahasa yang ingin disampaikan seperti itu. Pakai Nah, bahasa majas. kadarullah, udah Ya, yang udah sampaikan itu sudah sangat lama saya terapkan. Jadi ada yang saya japri satu-satu, ada yang saya ajak dialog. Saya bilang, Afwan,
tadi sholatnya saya baru baca ihdinas siratal mustaqim, antum kok sudah ini ya, sudah ruku. Ruku. Jadi saya banyak tertinggal. Ini gimana, apa antum baca gimana ini? Oh enggak kok, saya udah tanya sama yang lain-lain, biasa aja katanya gitu. Hampir Oh, semua yang jawab begitu. iya. Jadi hampir semua yang dikoreksi itu jawabannya, saya udah nanya kok ke jemaah yang lain katanya nggak apa-apa katanya gitu. Terus saya mikir, apa karena saya terlalu lambat sholatnya gitu kan, saya mikir. Terus ke DKM juga kasih tahu nih, tolonglah kita sama-sama supaya imam-imam yang ditunjuk ini kita brief ulang tata caranya biar standar lah, minimal kalau sholat subuh karena tuh bacanya panjang, oke lah 10 menit. Kalau sholat zuhur 8 menit. Jangan cepet-cepet. Kasihan yang tua-tua yang kursi duduk segala macam itu kan, dan turun duduk itu kan enggak ini, enggak juga gitu. Iya. Jadi agak bingung lama-lama, bilang ya sudahlah, sering-sering ya itu yang udah kasih tahu. Saya datangnya akhirnya yang masbuk saja sudah. Nah, itu kadang-kadang ada yang begitu jadi ahlul masbuk. Tapi Nah, bukan untuk tujuan, cuma jadi bukan pertanyaan untuk juga tujuan, itunya. iya, bukan Jadi, untuk tujuan memang menyengaja, tapi dia ingin menikmati sholatnya. Dan itu nggak apa-apa, Bang. nah, jadi ada masalah lagi setelah itu, Hmm. ya kan? Ada jemaah lain ngomong ke istri, kok rumah depan masjid Pak Haji selalu masbuk terus katanya. Iya. Rumit lagi. Nggak apa-apa juga. Saya juga kadang-kadang kalau dapat imam yang begitu, imam rawatibnya yang terlalu cepat, saya juga memang menyengaja. Dan ada beberapa ustadz di kami, ada tiga ustadz yang sepakat sama saya bahwa kita mendingan jadi ahlul masbuk aja. Jadi selalu dapat paling cuma 1 rakaat atau 2 rakaat gitu bareng sama imamnya. Jadi kecepatannya 2 rakaat, sisanya kita menikmati sholat kita sendiri. Gitu paling, Mbak. Baik, syukron. Itu apa, ada kaidah taghaful, itu memaafkan yang begitu, sudahlah dia begitu ya sudahlah gitu. Barakallah fiik. Dan seringkali iqomah ini ya sekarang ini mungkin merujuknya kepada timer saja. Padahal Iya. dalam hadisnya memang ketika imam sudah ada di mihrab kemudian menyuruh untuk qomat. Nah, ini hampir semuanya kayaknya timer nih, saya lihat di beberapa Iya, masjid itu memang. karena itu tadi, karena nggak tahu fikih sholatnya. Kalau tahu fikih sholatnya, ada beberapa masjid yang saya koreksi gitu, mereka mau ngedengerin itu. Karena aneh ngomongnya juga ya berdasarkan dengan fikih sholatnya gitu. Antum baca innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi sebelum azan itu ada dalilnya. Dapat dari mana antum? Anak pengen tahu. Nggak ada Ustaz, cuma kebiasaan aja. Ya jangan gitu, nih bilang. Kan kadang-kadang suka ada gitu tuh. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar gitu kan. Itu kalau ditanya nggak ada dalilnya, cuman karena kebiasaan aja. Menambah-nambahkan syariat itu kan, ya Allah ya Rabbi, hati-hati kita, apa kalau orang Sunda bilang tuh capek digawe tak kapake gitu. Tapi ya kadang-kadang ada orang yang mau diingetin, ada yang nggak mau diingetin, ya sudah lah. Kalau bahasanya Imam Syafi'i yang waras kalah. Memang butuhnya ilmu begini saja. Betul. Ya, dalam beribadah itu memang harus basisnya memang ilmu. Kalau tidak ada ilmunya agak bahaya karena itu tadi khawatir menyalahi dari sunnah dari Nabi Allah SAW. Jadi Silakan sharing Mas. satu sharing satu lagi nih Ude. Monggo. Jadi konteks yang Ude sampaikan itu, Ya. saya sudah 15 tahun yang lalu ngamalkan. Jadi ketika saya mau jadi imam, saya kasih tahu sama yang iqomah, jangan qomat dulu sebelum saya berdiri di shop, kemudian saya suruh jemaah berdiri. Qadarullah sampai sekarang belum berhasil. Kenapa ya Ude ya? Apa karena saya banyak dosa ngajak orang pada nggak mau atau gimana? Enggak. Itu karena kefakihan ilmu yang dimiliki oleh mereka. Mesti dibahas lagi tentang fikih sholatnya lagi, diingetin lagi, di-refresh lagi. Karena banyak orang yang karena sudah namanya belajar sholat kan kita dari kecil, ngapain sebagian diajarin lagi gitu loh. Itu yang membuat orang menjadi remeh sama persoalan-persoalan begitu. Dan itu bukan cuma di tempat babe, di mana-mana juga banyak itu, Bah. Di hampir semua tempat begitu, karena nggak mau belajar ulang lagi. Padahal kalau kita mau menyempurnakan, bahkan dalam kaidah itu justru mempelajari, memperbaiki yang wajib itu, maka wajib mempelajari ilmu itu.
Tapi ya itu tadi, kita mesti bersabar dan saling terus mengingatkan. Syukran. Afwan, barakallah. Dan Teh Nadia Nabila, mangga. silakan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah terkait alamin ya. Kita di dunia modern ini agak kesulitan menemukan orang yang jujur, termasuk pegawai. Misalnya nih, kita udah tahu gitu orang itu bohong gitu, pekerja itu ada yang bohong dan banyak gitu. Nah, terus kan dikasih tahu, tapi seolah-olah yang kerja ini kalau udah ketahuan dia merasa dizolimi gitu. Nah, gimana di dunia modern ini menerapkan kejujuran gitu, udah ngasih Baik. contohnya. Kita udah ngasih contoh, kadang-kadang jadi kayak abu-abu, ya udah nggak apa-apa, saya ada alasan katanya bohong itu gitu-gitu, Pak. Tapi Mm-mm. itu merugikan yang lain, misalnya yang ngasih kerjaan juga jadi rugi gitu. Ya, Syukur baik. deh. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita perketat dengan SOP teh. Jadi Iya udah. SOP-nya itu membuat mereka menjadi terjebak mau nggak mau harus jujur. Contoh, pernah dengar kasusnya Rotio yang nggak mau terima duit rupiah, Pernah. Iya. padahal itu alat tukar, gitu kan ya. Itu sebetulnya secara sistem digunakan untuk supaya tidak ada terjadi kesalahan prosedur di kasir. Karena kalau sifatnya uang, itu nanti mesti bawa kembalian, mesti ini, mesti itu, dan kerepotannya jadi bertambah. Maka dijadikan SOP untuk tidak terima bayaran dengan uang tunai. Padahal masih berlaku uang tunai. Dan di Cina itu uang tunai nggak dipakai, semuanya cashless, gitu. Baik pakai renminbi maupun pakai yuan, gitu. Dan itu betul-betul setiap kita mesti memahami bahwa ya kalau ada sistem yang begitu kita bisa hack. Saya pernah datang ke satu kedai kopi modern, saya bilang saya lagi nggak bawa HP-nya lagi mati, tapi saya bawa duit yang ngepas sama harga kopinya. Sama si baristanya langsung diambil uangnya, dia tap pakai dia, gitu. Dia yang ambil alih. Nah, mestinya itu jadi prosedur, gitu, supaya jadi bagian yang kemudian secara nilai itu tetap kita bisa akomodir. Nah, kemudian jebakan SOP ini kemudian membuat orang menjadi tidak bisa berkutik dengan macam-macam, gitu ya. Saya pernah bekerja di satu kafe yang sistemnya cash, masih belum ada edisi waktu itu. Itu namanya kasir maling itu udah sering banget, gitu. Ada tip yang nggak pernah nyampe ke teman-teman, padahal tipnya banyak banget. Kalau orang-orang kejaksaan datang itu jutaan tipnya. Bahkan kalau tamu-tamu dari Jepang, dari Korea itu tipnya dolar, gitu. Itu tip bisa nggak ada, cuma dihitung 10.000. Nah, 10.000 bagi orang sekian banyak, ya lah nggak ada harganya. Ternyata kasirnya yang nilep, gitu. Dan itu disaksikan sendiri oleh supervisor. Terus akhirnya mulailah CCTV, gitu kan ya. Jadi dijebak dijebak dengan sistem sehingga mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan, celah-celah yang begitu itu langsung dipotong oleh prosedur. Jadi kalau bisa dicegat dari awal, jadi kita mitigasi ini bakal dicolong di mananya ya, ini bakal dicolong di mananya. Jadi bukan negatif mindset, tapi lebih kepada plan the worst-nya, gitu. Itu insya Allah bisa diterapkan teh. Punten, wallahu alam. Tadian, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah Waalaikumsalam. terkait tadi aku masuknya terlambat jadi nggak tahu penjelasan pertamanya. Siap. Ya terkait amanah ya Ude. Nah, aku kan juga suka nanya ke Ude tentang apa white lie atau black lie itu. Ya. Tahu nggak? Aku tuh punya pengalaman bosnya Evi itu yang orang siapa Swedia. Frederick ya. Dia kan Swedia. sama Mr. Lars itu kan rajin ke belakang kan Ya. ke kantor aku. Si Terus Ben.
Cuma burn doang ya, nggak pernah ke belakang karena dia kan nggak langsung involve gitu, Ya, dua orang itulah. Nah, oke. waktu siapa Fredrik ke belakang itu ke tempat aku, kebetulan ada telepon lah. Terus dia tanya tentang atasan aku dengan dia ngerti kan bahasa Indonesia, tapi dia nggak bisa ngejawab gitu. Dia sampai bilang, aku bilang terus terang, oh bapaknya belum datang gini 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 gini. Terus dia bilang gini ke aku, lain kali kalau umpama ada telepon kayak gitu bilang jangan itu karena image perusahaan kita ini bilang aja dia meeting di luar atau terus aku jawab apa saya nggak bisa bohong kata aku bilang gitu terus ya dia cuma senyum gitu tuh terus ya pertanyaan aku itu gimana ya sampai ada teman aku yang sekolah sekretaris bareng-bareng ngomong gini gue nggak mau jadi sekretaris lah kalau lo nggak mau jadi sekretaris kenapa sekolah sekretaris banyak bohongnya katanya gitu apalagi kalau punya atasan yang selingkuh atau segala macam bohongnya kata gitu. Iya kebetulan ada temen aku juga bosnya itu sementara dia kenal baik sama istri bosnya itu Ya, terus jadi bosnya itu selingkuh jadi ada sampai ngomong gini sampai kapan ya Dian gue harus bohong kata gitu ya gimana ya namanya tugas kita maksudnya pertanyaannya kalau umpama kita bohong dalam rangka sebagai pekerjaan apakah itu oke. termasuk white lie atau black Baik, lie gitu. baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Namanya kalau di Islam itu tauriyah. Tauriyah itu white lie. Jadi sebetulnya bukan berbohong, tapi lebih tepatnya menyembunyikan kebenaran. Beda ini ya. Berbohong itu untuk penipuan. Tapi kalau menyembunyikan kebenaran, orang nggak harus tahu kebenarannya. Contoh, ada seorang pria datang kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang ada di depan rumahnya. Sekitar duduk Rasulullah SAW. Tiba-tiba pemuda ini lari ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sembunyikan aku, sembunyikan aku, sembunyikan aku. Maka Rasulullah SAW suruh dia sembunyi di rumah. Gitu. Masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Datang segerombolan orang yang ngejar-kejar dia. Ya Muhammad, kau lihat si Fulan nggak? Rasulullah SAW berdiri, langsung begitu berdiri Rasulullah SAW bilang, sejak aku berdiri aku nggak pernah lihat ada seorang pun kecuali kalian. Ada yang ditutupi nggak kebenarannya? Ada. Seandainya si gerombolan tadi rame, pas duduk tadi ada nggak orang gitu kan? Pas ketahuan tuh, gitu. Tapi menyembunyikan kebenaran itu seperti halnya gini, kayak tadi Tedian berhadapan sama kondisi begitu ya. Eh, Beliau belum hadir di kantor, mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin masih meeting di luar. Itu kan sebagai sebuah image perusahaan, gitu ya. Dan itu bagian yang kemudian nanti setibanya beliau di kantor, nanti saya sampaikan kepada beliau. Ada pesan yang mau disampaikan? Jadi lebih ngejaga image perusahaan, bukan lebih kepada ya jujur banget itu image perusahaan jadi rusak kan gitu. Artinya dia sudah bikin personal branding di luar sana diberantakin sama orang dalam gitu. Jadi kalau misalnya bosnya di depan tuh, dia sekretarisnya di depannya, dia depan-depan gitu ya, terima telepon. Selamat siang dengan sekretarisnya bos A gitu. Bisa bicara sama bos A. Maaf dari mana Pak? Dari Pak siapa nih? Pak Subroto gitu. Oh dari Pak Subroto. Sebentar ya Pak. Dari depan begitu dengar nama Subroto langsung kode. Kan nggak mungkin kita bilang menurut beliau nggak ada kan nggak bisa begitu Iya. gitu. Tapi kita bisa melakukan tauriahnya dengan tadi saya lihat beliau. Nah sekarang kita ngarahin apa muka kita ke arah yang lain. Tadi saya lihat beliau tadi. Tadi saya lihat beliau, tapi sekarang saya nggak lihat beliau. Nanti kalau saya lihat beliau, saya sampaikan ada telepon dari Bapak ya. Bisa begitu kan? Iya, bisa. Depan-depan padahal nih. Hanya untuk sekedar menjaga bahwa ya sama kayak Rasulullah SAW tadi melakukan tauriah. Gitu. Waktu aku berdiri, aku tidak pernah melihat seorang pun kecuali kalian. Yakin banget itu. Banget kayak orang bener banget itu. Padahal dia menyembunyikan kebenaran. Untuk apa? Untuk menyelamatkan seseorang. Nah sama halnya. Seperti itu kurang lebih teh. Punten. Iya. Ya, syukran udah. Afwan, barakallah.
Soal teknik ternyata penting ya. Iya, Trik-trik penting yang kalau kita belajar tentang sirah itu banyak sekali Rasulullah SAW ngajarin bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beradab, bagaimana kita melakukan ini dan itu luar biasa. Jadi aneh sih berharap bahwa kita semuanya MKI ini ahibati fillah dimanapun berada, paling tidak menuntaskan 3 kitab. Hisnul Muslim, Adabul Mufrad, sama Riyadhus Shalihin. Itu insya Allah khatam 3 kitab itu beradab kita. Dan kita tahu bagaimana bersikap sebagai seorang muslim. Masya Allah, ini belum ada nih. Kalau ada mufrad sudah pernah dikaji, tapi baru awal-awal Tuan Guru ya. Sejak Tuan Guru tidak ada di pagi hari, memang ini jadi terlantar juga nih tidak ada kajian kitab Al-Adab Mufrad. Insya Allah kita terusin. Insya Allah. Terus di kitab Riyadhus Shalihin juga sangat penting ya Ustaz ya. Ini kitab wajib di kalangan pesantren ini biasa. Akhlak sama adab itu Ustaz isinya. Iya, Ustaz. akhlak sama adab semuanya. Aku baru baca 1 Riyadhus Shalihin doang, Ustaz. Iya. Yang Terusin. lain belum 2. Semangat terusin. Iya, insya Allah. Alhamdulillah, syukurlah. Silakan jemaah kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan. Kita di penghujung tahun ini nih, di tanggal 31 sekarang ya, alhamdulillah. Besok kita dari tahun 2026 tentu. Sepertinya aneh harus pamit, nggak bisa bersamai lagi MKI ini Ustaz. Alafu banget. Jadi ini mungkin ini terakhir ini Ustaz. Ya, tahun ini ya terakhir ya? Iya, tahun ini terakhir. Ketemu lagi tahun depan. Ya, saya juga terakhir. Saya juga terakhir nonton today ya. Masya Allah. Udah kaget tadi. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Saya nanti malam masih. Oh, ganti masih ya. Oh, masih nanti malam. Insya Allah. Nanti malam masih ada kajian dengan Tuan Guru ya. Ditunggu Pak. Insya Allah. Malam apa temanya? Tena dia masih kajian kitab? Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ya. Iya. Insya Allah nih. Sayang sekali nih jamaah, silakan yang punya waktu, mestinya memaksakannya untuk punya waktu nih di malam hari ini. Masya Allah sebenarnya ada kajian kitab dari Tuan Guru dan juga Tadabbur Al-Quran. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jazakumullah khairan katsira juga untuk jamaah yang hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan yang terus Allah jadikan pahala mengalir ya, pahala jariah, karena jangan lupa tidak hanya ilmu ini ada di kita, tapi juga mari kita sampaikan juga ke kerabat kita, tetangga kita. Mudah-mudahan dengan wasilah hanya sharing gitu ya, kajian ini lewat ada di YouTube-nya alhamdulillah, dan juga mungkin undangan kajian yang biasa di-share oleh Teh Nadia itu juga di-share ke saudaranya, temannya, bahwa kita ada kajian dong lewat online, tidak perlu harus jauh-jauh bertemu dengan para guru kita gitu ya. Kita hanya duduk di meja sambil ya, ada yang juga sambil mengerjakan pekerjaan rumahnya sambil mendengarkan. Mudah-mudahan juga ini jadi kebaikan untuk kita semua, dan jangan lupakan ini adalah amal jariah ketika kita mengajak orang lain dan kemudian tergerak mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kebaikan untuk orang lain dan kita mendapatkan pahalanya tentu. Amin amin Allahumma. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.